Halo semua, kali ini kembali dengan saya dengan topik yang ada di tampilan di awal ya, yaitu memahami hewan dan tumbuhan yang hampir punah dan memahami cara melindungi dan melestarikan hewan dan tumbuhan. Apa sih yang mengakibatkan hewan dan tumbuhan yang hampir punah? Yuk kita simak videonya. Contoh yang pertama adalah pemburuan liar. Pemburuan liar merupakan salah satu penyebab kepunahan hewan karena ulah manusia. Contohnya itu ulah manusia dengan cara menembak, diracun, dan ditangkap, dan diburu dan diambil manfaat dari hewan tersebut, dan digunakan untuk koleksi, perhiasan, dan lain sebagainya. Ada lagi gajah, sehingga hewan-hewan menjadi punah akibat ulah manusia yang tak mempedulikan kelestarian alam. Yang kedua ada berkurangnya luas hutan. Jika luas hutan berkurang, hewan dan tumbuhan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Berkurangnya luas hutan dapat disebabkan oleh kegiatan manusia, salah satunya yaitu alih fungsi hutan. Alih fungsi hutan maksudnya hutan diubah fungsinya menjadi lahan perkebunan, pertanian, atau pemukiman. Penyebab yang ketiga ada pembakaran hutan. Tidak hanya tumbuhan hutan yang rusak, namun semua kehidupan dalam hutan akan ikut rusak. Hewan-hewan akan menjadi kehilangan kehidupan. Penyebab yang keempat ada bencana alam. Kerusakan hidup hewan dan tumbuhan juga dapat disebabkan oleh bencana alam. Bencana alam tersebut misalnya gunung meletus, longsor, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah contoh penyebab dari kerusakan alam disebabkan oleh manusia. Ini ada beberapa contoh dari hewan dan tumbuhan yang sudah punah. Contohnya yaitu gajah, harimau, orang hutan, ada juga bunga rafflesia, ada bunga bangkai. Nah, itulah ya dari dampak dari kerusakan alam dan akibatnya. Yuk mari cintai alam kita. Selanjutnya kita memasuk makhluk hidup yang memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Misalnya hutan. Hutan harus dijaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab penyingkiran hewan tersebut dari habitat aslinya. Pemburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Tumbuhan Rafflesia avonolea yang hidup berpuluh-puluhan tahun, yang mencapai 1 meter, bunga yang disebut juga halnya Edward Jawa, yaitu bunga bangkai. Ada kantong semar, ada pohon ulin, pohon anggrek, tebu, pohon damar. Mengapa hewan dan tumbuhan harus dilestarikan?
Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar satu, tidak punah, dua, tidak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, yang ketiga, menjadi keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan? Upaya yang dilakukan untuk melestarikan hewan. Satu, memahami pentingnya pelestarian hewan. Ex situ artinya di luar habitat aslinya seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Dan masih banyak lagi, yaitu in situ artinya di dalam habitat aslinya seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor Tahun 1990 Pasal 19 mengatur hal tersebut. Seperti halnya hewan, agar tidak punah, upaya-upaya melestarikan tumbuhan. Satu, mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Dua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Yang kelima, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ. Misalnya hutan lindung secara situ, kebun raya secara ex situ. Yang keenam, mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.